Bismillahirrahmanirrahim. Baik atau besar kecilnya pahala dari sebuah ibadah yang dilakukan oleh manusia sangat tergantung dari kondisi hati ketika melakukan ibadah itu. Bisa-bisa ibadahnya remeh. Remeh itu apa? Kecil. Secara fikih hukumnya sunnah ghair muakkadah. Ghair muakkadah itu apa? Sunnah yang tidak ditekankan. Tapi ketika mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah muakkadah tersebut, kondisi hatinya lagi prima, lagi bagus, ya ikhlas, ya khusyuk, pahalanya bisa jauh lebih besar dibanding mengerjakan amalan yang sangat wajib tapi kondisi hatinya sedang buruk. Contoh, salah satu ibadah yang hukumnya sunnah ghair muakkadah, yaitu sholat syukrul wudu. Syukrul wudu itu sunnah tapi ghair muakkadah, tidak ditekankan banget. Tapi kalau orang ketika melakukan sholat syukrul wudu itu hatinya luar biasa bagus, fokus dia, ibadahnya khusyuk, selain ikhlas tentu saja, maka pahalanya, jaminannya surga, seluruh dosanya digugurkan, semuanya, tidak tersisa satu titik pun dosa. Sehingga Nabi menggambarkan seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Padahal amalannya sunnah, dan sunnahnya ghair muakkadah lagi. Sebagaimana terungkap dalam banyak hadis, di antaranya saya ungkap 2 hadis saja tentang masalah ini. Pertama, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli raq'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Membaguskan wudunya itu ada 3 kriteria yang harus diperhatikan baru disebut wudunya bagus. Pertama, niatnya ikhlas. Wudunya bukan karena ingin dipuji, ingin meraih keuntungan dunia, ingin dinilai oleh orang, enggak, tapi lillah. Kedua, wudunya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti cara wudhu Nabi SAW yang dia ketahui melalui hadis-hadisnya yang sahih tentang masalah itu. Ketiga, merata, tidak ada yang terlewat sedikit pun, karena sedikit saja satu titik terlewat tidak tercuci, neraka bagiannya. Wailul lil aqabi minan nar. Nabi SAW melihat seseorang berwudhu, lalu di belakang kakinya, kata orang Cilengsi mah disebut nate keneung. Dina keneung nate tak aya satitik anu teu kacayan tah, nu teu kakumbah. Kumaha reaksi Nabi SAW ka eta jalma? Wailul lil aqabi minan nar. Neraka wel tah kanggo keneung-keneung anu henteu kacayan. Jadi bahasa Sunda. Ada orang yang berwudu tetapi di keneng bahasa Sundanya, bahasa Indonesia ditumit. Tumit. Di tumitnya ada satu titik, satu kuku yang tidak kena air. Nabi SAW berteriak secara keras, "Wailul lil aqabi minan nar." Neraka wail tuh bagi tumit-tumit yang tidak tercuci.
Maka harus rata. Bukan bersih atau tidaknya bersih, tapi 10 kali. Ketika nyucinya melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak bagus, nggak baik, nggak sempurna. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya lalu berdiri sholat 2 rakaat. Sholat apa tuh? Syukrul wudu. Muqbilun alaihima biwajhi wa qalbihi. Dia fokus menghadap kepada Allah di kedua rakaat itu dengan sepenuh hati dan wajahnya. Hatinya ikut sholat. Tidak hanya fisik, tidak hanya badan, yang ruku, yang sujud, yang duduk, yang berdiri, hatinya pun ikut sholat, fokus. Kebanyakan kita kan sholatnya sekedar secara fisik ya. Ketika sholat, hatinya kemana? Ingat kemana-mana. Hatinya ingat ke pasar, hatinya ngitung hutang berapa nih, hatinya ingat cicilan berapa bulan lagi nih, hatinya kemana-mana, nggak ikut sholat. Nah, ini orang yang dijelaskan dalam hadis ini, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi. Dia fokus menghadap dengan hati dan wajahnya secara penuh di kedua rakaat itu kepada Allah Azza wa Jalla, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib bagi orang itu surga. Jadi orang yang hanya melakukan sholat sunnah ghair muakkadah yang namanya syukrul wudu, tapi hatinya fokus, berarti menunjukkan kondisi hatinya lagi bagus, maka Allah jamin dia surga. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis pertama. Kedua, selain memperoleh jaminan surga tadi, dari Amr bin Abasah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan keutamaan wudu, siapa orang yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, fa in huwa qama fa shalla fa hamidallaha wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farragha qalbahu lillah illan sarafa min khati'atihi ka hayatihi yauma waladathu ummuh. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat. Sholat apa tadi? Syukrul wudu. Dia memuji Allah di dalam sholatnya, menyanjung Allah, memuliakan Allah dengan sanjungan pujian dan pemuliaan yang memang layak bagi Allah. Wa farragha qalbahu lillah, dan dia memfokuskan hatinya kepada Allah. Hatinya berarti ketika itu sedang bagus, maka dia akan digugurkan dosa-dosanya seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti apa? Bayi lagi. Bayi punya dosa enggak? Enggak. Jangankan yang besar, yang kecil juga tidak. Ini sholat syukrul wudu, tapi apa? Pahalanya luar biasa. Dijamin surga, seluruh dosa digugurkan seperti ketika bayi lagi, walaupun itu salat sunnah yang ghair muakkadah, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang bagus, pahalanya besar. Sebaliknya, sekarang umpamanya salat fardu, rukun Islam yang kelima tuh, rukun Islam yang kedua, mau ngomong rukun Islam yang 5 tadinya. Rukun Islam yang kedua dari 5 rukun Islam, yaitu sholat, ibadah yang sangat agung, teragung setelah tauhid. Tapi kalau dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, Allah mengancam dengan neraka wail. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Wail itu bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang pertama sahun, kedua ria. Dua-duanya baik sahun ataupun ria, gambaran dari keburukan hati. Pertama sahun, lalai, dalam sholatnya dia ngelamun.
Salatnya dipakai untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan menyusun program kerja di masa yang akan datang. Sahun dia, lalai dia di dalam salatnya. Salat dijadikan sebagai media untuk merencanakan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Terus ria, ingin dipuji salatnya, ingin dilihat, ingin dinilai orang, ingin dapat apresiasi yang bagus dari orang. Dan ini dua-duanya baik sahun ataupun ria gambaran kondisi apa? Hati yang buruk. Maka Allah mengancam dengan wail. Jenis ibadah ini lebih mulia daripada syukurul wudu tadi. Lebih agung, lebih kuat kewajibannya. Yang ini wajib, yang tadi sunnah. Tapi dilakukan dengan kondisi hati yang berbeda, penilaian dari Allah juga jauh berbeda. Menunjukkan bagus buruknya kondisi hati sangat menentukan kadar pahala yang Allah berikan kepada orang yang beribadah tadi. Begitu juga baca Al-Quran, berdoa, berzikir, walaupun sama-sama baca Quran, sama-sama berdoa, sama-sama berzikir, tapi yang satu dengan penghayatan hati, yang satunya lagi sambil ngelamun, nilainya beda. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, ketika mengomentari dua hadis tadi, kata beliau, wa kadzalika qira'atu suratin bitadabburin wa ma'rifatin wa tafahumin wa jam'il qalbi 'alaiha ahabbu ila Allah ta'ala wa a'zamu ajra wa khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahumin wa anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa dhauqi halawatal Qur'an. Kata beliau, demikian juga membaca surat Al-Quran dengan penghayatan, dengan mengetahui makna, dengan pemahaman, dengan fokusnya hati terhadap bacaan, itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih besar pahalanya dan lebih baik dibanding membaca menamatkan seluruh Al-Quran tanpa penghayatan, tanpa pemahaman, dan tanpa mengetahui makna dari apa yang dibaca. Oleh karena itu beliau berkata, wala raiba anna mujarradal qiyam bi a'malil jawarih min ghairi hudurin wala muraqabatin wala iqbalin 'ala Allah qalilul manfa'ah dunyawiyun au ukhrawiyun kathirul mu'nah fa innahu wa in kathura mut'ibun ghairu mufid. Tidak diragukan lagi kalau beribadah hanya dengan amalan-amalan anggota badan tanpa disertai kehadiran hati. Hatinya tidak ikut ibadah, hatinya ngelamun, anggota badannya ngelamun, anggota badannya berbuat amalan yang baik tapi hatinya melamun. Wala muraqabah, tanpa ada sikap muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, tanpa fokus kepada Allah. Ini sedikit manfaat dunianya ataupun akhiratnya, dan hanya banyak merasakan kelelahan, kecapean. Capeknya iya, manfaatnya sedikit.